Untung dan rugi timnas Indonesia main di FIFA Matchday kontra Lebanon. Bisa potensi jadi simalakama. Timnas Indonesia bakal menjajal kekuatan Lebanon pada FIFA Matchday kedua di Stadion Gelora Bung Tomo, Sub, Senin hari ini. Kemenangan besar timnas Indonesia atas Chinese Taipei jadi modal anak asuh Patrick Kluivert untuk tumbangkan negara yang memiliki ranking di atas skuad Garuda, Lebanon. Seperti diketahui, belum lama ini, timnas Indonesia sukses melibas Chinese Taipei dengan skor telak 6-0. 6 gol kemenangan timnas Indonesia diborong oleh Jordi Amat, 4, Ming Hee Chao, 23, Mark Locke, 33, Eliano Rejders, 38, Ramadan Sananta, 58, dan Sandy Walsh, 60. Di sisi lain, ada beberapa keuntungan dan kerugian yang bisa saja dirasakan timnas Indonesia yang akan menjajal kekuatan Lebanon. Ada 3 keuntungan yang didapatkan timnas Indonesia dari uji coba di FIFA Matchday kontra Lebanon. Keuntungan pertama tentu saja berkaitan dengan tipikal atau karakteristik permainan negara Timur Tengah. Pasalnya, timnas Indonesia bakal bertemu Arab Saudi dan Irak yang memiliki gaya permainan mirip dengan Lebanon. Pola permainan sabar dan tempo lambat jadi andalan tim Timur Tengah termasuk Lebanon. Selain itu, postur tinggi para pemain Timur Tengah jadi kekuatan yang bisa dijajal timnas Indonesia saat hadapi Lebanon. Itu berarti, kekuatan set piece dan bola udara bakal jadi titik yang coba diketahui lebih jauh oleh Patrick Kluivert dan anak asuhnya. Tambahan poin tabel ranking FIFA potensi naik 2 posisi. Meski miliki modal besar guna libas Lebanon, tak serta-merta membuat timnas Indonesia bisa dengan mudah mengalahkan negara asal Timur Tengah tersebut. Pasalnya, timnas Lebanon berada 6 peringkat di atas timnas Indonesia pada ranking FIFA. Timnas Indonesia berada di posisi ke-118 dunia, sedangkan Lebanon berada di posisi ke-112 dunia. Dengan kata lain, bersua Lebanon bakal jadi ujian sesungguhnya timnas Indonesia jelang turun di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Mengingat, lawan-lawan timnas Indonesia di babak ronde keempat memiliki karakteristik permainan mirip dengan Lebanon yakni Irak dan Arab Saudi. Di sisi lain, selain sebagai ajang uji coba, kemenangan atas Lebanon ditargetkan timnas Indonesia untuk bisa upgrade pada ranking FIFA. Apabila berhasil menang atas Lebanon, timnas Indonesia bakal mendapatkan surplus 5,18 poin. Total, timnas Indonesia bakal mendapatkan 1.159,73 poin dan berpotensi menyalip 2 negara di atasnya yakni Zimbabwe dan Libya. Dengan catatan, Zimbabwe dan Libya gagal meraih poin pada FIFA Matchday September 2025 ini. Lalu, bagaimana dengan kans timnas Indonesia salib Vietnam? Meski secara ranking timnas Indonesia hanya berselisih 5 tangga, namun, skuad Garuda dipastikan tak akan bisa menggusur Vietnam di posisi 113 dunia. Marine point jadi sebab timnas Indonesia tak bisa mengkudeta Vietnam meski menang atas Lebanon. Di mana, poin maksimal timnas Indonesia masih memiliki marine 10,19 poin dari Vietnam. Itu pun jika Vietnam gagal meraup poin penuh di FIFA Matchday kali ini. Apabila Vietnam menang, maka marine tabel ranking timnas Indonesia dengan anak asuh Kim Sang-sik semakin jauh. Ketiga tentu saja bisa jajal amunisi kekuatan tambahan yang dimiliki oleh Patrick Kluivert. Di mana, belum lama ini timnas Indonesia berhasil menambah kekuatannya dengan menaturalisasi Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra. Miliano Jonathans dan Mauro Zijlstra pun sudah debut dan tampil meyakinkan di laga kontra Chinese Taipei. Selain itu, Patrick Kluivert juga sudah menemukan kerangka kedua saat melakukan eksperimen di laga kontra Chinese Taipei.
Mayoritas pemain cadangan diturunkan pada laga itu, dan beberapa di antaranya disinyalir bakal mendapatkan menit bermain lebih kontra Lebanon. Tak cuma itu, kemenangan besar kontra Chinese Taipei bisa jadi kekuatan mental yang bisa mengangkat moral anak asuhnya jelang kontra negara Timur Tengah, Lebanon. Ada 3 kerugian yang berpotensi besar jadi si malakama timnas Indonesia. Kerugian pertama tentu saja faktor di luar teknis yakni cedera. Seperti halnya saat Tom Haye yang berpotensi alami cedera parah ketika terkena sliding horror pemain Chinese Taipei. Tensi tinggi karena bermain di rumah sendiri bisa jadi bumerang bagi timnas Indonesia. Mengingat, permainan kotor acap kali diperlihatkan negara Timur Tengah. Meski sejatinya, laga bertajuk FIFA Matchday. Adanya risiko itu tentu saja sudah dipikirkan oleh Patrick Kluivert. Salah ambil keputusan, bisa saja pemain inti timnas Indonesia berguguran cedera menyusul ulah Romeni. Penentuan komposisi dan menit bermain bisa jadi faktor utama timnas Indonesia keluar dari risiko tersebut. Kedua tentu saja adanya strategi main timnas Indonesia bisa terbaca oleh kompetitor di round 4, Arab Saudi dan Irak. Kontra strategi di setiap laga jadi kunci timnas Indonesia mengamankan strategi yang diterapkan. Mengingat, tak menutup kemungkinan tim analis Arab Saudi dan Irak bakal hadir untuk mengetahui tipikal dan taktik yang kerap diterapkan Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Ketiga tentu saja berkaitan dengan mental. Kalah, berarti pertaruhan mental para pemain timnas Indonesia bakal berbicara. Kekalahan bisa membuat para penggawa terpuruk dan akan jadi pekerjaan rumah besar bagi Patrick Kluivert untuk membangunnya kembali. Mengingat, masa persiapan menuju ronde keempat sudah menipis. Namun, jika berhasil menang, mental bermain timnas Indonesia jelang kontra Arab Saudi dan Irak bakal terangkat. Indonesia tak bisa lolos Piala Asia U23 lewat jalur runner-up terbaik. Timnas Indonesia U23 dipastikan hanya bisa lolos ke Piala Asia U23 2026 lewat status juara grup karena tak mungkin lagi lolos lewat jalur runner-up terbaik. Dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026, ada 15 tim yang bakal lolos ke putaran final. Rinciannya, 11 tim juara grup dan 4 runner-up terbaik. Setelah 11 grup yang ada menyelesaikan laga kedua pada Sabtu 6 September, Timnas Indonesia U23 dipastikan tidak akan bisa lolos lewat jalur runner-up terbaik. Hal itu didasarkan pada klasemen runner-up terbaik saat ini. Dari klasemen runner-up, ada 4 tim yang sudah mengoleksi 6 poin. 4 tim tersebut adalah Cina, Grup D, Iran, I, Turkmenistan, A, dan Yaman, C. 4 tim tersebut memang belum pasti jadi runner-up. Namun sudah dipastikan setidaknya 4 runner-up dari 4 grup tersebut akan mengakhiri babak kualifikasi dengan nilai 6 poin. Kondisi itu membuat timnas Indonesia U23 tidak akan bisa mungkin menembus posisi 4 besar klasemen runner-up. Garuda Muda saat ini mengoleksi 4 poin dari 2 laga yang dimainkan. Bila menjadi runner-up grup J, poin maksimal Indonesia adalah 5 poin andai bermain imbang lawan Korea Selatan di laga terakhir. Jumlah poin itu jelas tidak akan bisa menandingi poin tim-tim lainnya. Karena itu satu-satunya cara bagi timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Piala Asia U23 adalah dengan mengalahkan Korea Selatan. Dengan tambahan 3 angka dan mengoleksi 7 poin, Indonesia akan jadi juara grup J dan lolos ke Piala Asia U23 sebagai juara grup. Berbeda dengan Indonesia, Korea masih punya peluang lolos lewat jalur runner-up terbaik bila kalah lawan Indonesia. Pasalnya,
Korea punya 6 poin di tangan dan memiliki selisih gol yang cukup meyakinkan, yaitu 12-0. Sementara itu, skuad Garuda menghidupkan asa lolos ke putaran final setelah meraih kemenangan 5-0 atas Makau U23. Pada pertandingan pertama, anak asuh Gerald Vandenburg bermain imbang tanpa gol melawan Laos. Bersyukur alhamdulillah bisa menang itu semua berkat kerja keras tim dan tentunya arahan pelatih. Kemenangan ini penting bagi kami, kata Arhan. Performa timnas Korea Selatan U23 pada 2 pertandingan awal ini memang patut mendapatkan perhatian khusus dari timnas Indonesia U23. Sebab, mereka sukses melibat 2 lawannya, Makau, 5-0, dan Laos, 7-0. Melawan Korea harus bermain agresif, insya Allah kita bisa. Tentu saja faktor mental, dan arahan dari pelatih kita meneruskan saja, katanya. Yang penting semangat juang tinggi, kata Arhan. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Sabtu, 6 September 2025, malam WIB itu, timnas Indonesia U23 yang tampil dominan sukses menang telak dengan skor 5-0 atas Makau U23. Sejak babak pertama, skuad Garuda Muda sudah unggul 2-0 lewat gol bunuh diri Yong Lek Hang, 4, dan Arhan Fikri, 18. Adapun 3 gol pada babak kedua dicetak oleh Raihan Hanan, 47, Zanadin Faris, 68, dan Rafael Struik, 75. Sementara pada laga sebelumnya, Indonesia kesulitan mencetak gol. Tentunya, melawan Korea akan sangat berat bagi Indonesia. Saat ini, timnas Indonesia U23 menempati peringkat kedua klasemen sementara grup J dengan koleksi 4 angka. Garuda Muda berada di bawah pemuncak klasemen timnas Korea Selatan U23, 6 poin. Hasil seri kontra Laos jelas jadi kerugian besar bagi timnas Indonesia U23. Hanya juara grup yang bisa langsung lolos ke putaran final Piala Asia U23 di Arab Saudi. Indonesia bisa berharap dari slot 4 runner-up terbaik. Untuk saat ini, Indonesia masuk daftar best 4 bersama Cina, Yaman, dan Kirgistan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara soal masa depan pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenburg jelang laga lawan Korea Selatan dalam kualifikasi Piala Asia U23 2026. Erick menegaskan, keputusan masa depan Vandenburg di timnas U23 tidak hanya bergantung pada satu pertandingan. Sebab para pelatih timnas kini sudah dikontrak dalam waktu 2 tahun. PSSI juga baru saja mendatangkan direktur teknik yang dikontrak dalam jangka waktu 4 tahun. Saya rasakan kita sudah bicara kita sedang membangun strata kepelatihan. Bahwa sekarang kita sudah punya technical director, Alexander Zwiers, kita kontrak 4 tahun. Sebelumnya dia adalah technical director Yordania. Di mana karena di Yordania selama 6 tahun berhasil membawa Yordania pertama kali ke Piala Dunia. Sekarang pun semua pelatih kita kontrak 2 tahun, kata Erick, di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Sabtu 6 September. Erick menjelaskan, PSSI sedang fokus membangun sistem yang berkelanjutan. Maka menurutnya, perubahan pelatih secara terus-menerus justru akan mengganggu konsep permainan yang sedang diterapkan. Memang kita perlu yang namanya tadi pembangunan secara menyeluruh. Kalau kita lihat juga sekarang formasi timnas U23 kita dan senior sudah mulai bermain dengan posisi 4 back, dengan konsep ball position dan menyerang. Ya,
Ini memang kalau diubah terus nanti akhirnya konsep daripada pembangunan formasi ke depan berubah-berubah lagi. Nah, ini yang kita harus jaga, kita harus sabar, ucapnya. Erik menambahkan, sejauh ini performa timnas U23 juga tidak menunjukkan penurunan drastis, bahkan mampu mencapai final AFF secara beruntun. Ya, kembali ada risiko tapi saya rasa hasilnya kemarin di AFF cukup baik. Kita back to back ketemu di final ya. Jadi bukan situasi yang merosot, ujarnya. Lebih lanjut, Erik menyebut target utama PSSI saat ini adalah persiapan menuju Olimpiade 2028, bukan hanya fokus pada hasil jangka pendek.